Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 5 Kampung Baru, yang saya hormati Bapak Ibu serta pegawai di SD Negeri 5 Kampung Baru. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat beliaulah kita dapat berkumpul di sini dalam acara diseminasi budaya positif di SD Negeri 5 Kampung Baru. Adapun susunan acara yang akan kita lalui pada hari ini, pertama pembukaan, kedua doa, ketiga pembukaan dari Bapak Kepala Sekolah, keempat penyampaian materi diseminasi budaya positif oleh CGP, kelima tanya jawab, keenam refleksi, dan ketujuh sesi foto bersama. Untuk acara selanjutnya yaitu pembukaan dari Bapak Kepala Sekolah. Untuk Bapak Kepala Sekolah saya persilakan. Sebelum kami memberikan beberapa kata-kata, izinkanlah kami mengucapkan pengajian umat Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu CGP yang kami hormati, kepada Ibu Bapak Guru SD 5 Kampung Baru yang kami hormati dan kami banggakan. Sebelum kami membuka acara ini, kemarin sudah kami dapat yaitu melihat nyeledet istilahnya materi ini ya, karena di era kekinian ini, di era milenium ini, kita sebagai guru, sebagai pendidik harus menguasai hal-hal seperti ini, yaitu aksi nyata budaya positif. Kita sebagai guru membina anak-anak, mendidik anak-anak. Dalam hal ini adalah profil belajar Pancasila. Bukti juga Bapak dan Ibu kan sudah tahu ya, sopan santun, ramah tamah, dan membina anak-anak sesuai dengan yaitu profil belajar Pancasila. Oleh karena itu, dengan adanya aksi nyata seperti ini sekarang, yaitu aksi nyata di diseminasi budaya positif, itulah yang dimaksud, adalah aksi positifnya yang dimaksud. Apalagi kita menjalankan walaupun baru kelas 1 dan kelas 4 kurikulum merdeka. Nanti untuk selanjutnya semua akan kenal. Teman yang maju sebagai CGP, calon guru penggerak, memberikan hal seperti ini sehingga wawasan kita lebih luas, lebih nyata, lebih nampak untuk kita aplikasikan kepada siswa. Nah, oleh karena itu kami supaya tidak banyak membuang waktu, yaitu pada hari ini Sabtu 4 Februari tepatnya pukul 10:10 acara diseminasi aksi nyata ini kami buka dengan resmi. Terima kasih. Baik, sekian dari pembukaan dari Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya penyampaian materi diseminasi budaya positif oleh CGP. Untuk Ibu Agustini dipersilakan. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Iya, semua sudah menikmati snack yang sudah disediakan? Ya, kalau belum silakan dinikmati sembari saya melaksanakan
diseminasi budaya positif ini. Nah, karena tadi kita lupa berdoa, jadinya kita mulai ya, sebelum saya melaksanakan diseminasi ini, baiklah kita berdoa bersama-sama, menundukkan kepala sejenak sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala SD Negeri 5 Kampung Baru yang telah memberikan kesempatan saya di hari yang baik ini untuk berbagi praktik baik dari materi budaya positif yang telah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Buleleng. Yang dari guru penggerak adalah tergerak, bergerak, menggerakkan. Maksudnya di sini Bapak Ibu tergerak dulu hatinya. Setelah Bapak Ibu tergerak, apakah ingin bergerak? Ketika Bapak Ibu ingin bergerak mewujudkan suatu aksi nyata ataupun ingin memajukan pendidikan demi bangsa ini, kita lakukan menggerakkan. Seperti itu Bapak Ibu, nggih? Nah, semuanya pasti sudah kenal saya. Saya Nimadi Agustini, SD Negeri 5 Kampung Baru, CGP Angkatan 7, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Jadi saya sangat bersyukur di sini karena saya diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Nah, dalam modul 1.4 ini ada materi budaya positif. Next, oke. Nah, di dalam saya melaksanakan PGP, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Fasilitator, yaitu Luh Wiwik Primayanti. Kemudian yang kedua adalah pengajar praktik, terima kasih kepada Ibu Nimade Rediarti. Beliau bertugas di TK Negeri Pembina Singaraja. Jadi ketika saya melaksanakan PGP ini, tentu saya tidak bisa sendiri, tidak didampingi oleh dosen, melainkan di dalam PGP ini didampingi oleh fasilitator dan juga pengajar praktik. Ya, selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita tercinta. Oke, jadi di dalam kesempatan ini, jadi di diseminasi budaya positif ini, saya menyambut Bapak Ibu guru yang hebat, ya, untuk kita saling berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita tercinta. Nah, adapun aksi nyata modul budaya positif yang saya laksanakan, yaitu berjudul mewujudkan budaya positif di sekolah melalui penerapan keyakinan kelas. Namun sebelum itu, agar Bapak Ibu lebih fokus ya, tidak terlalu tegang mengikuti diseminasi ini, saya memiliki ice breaking. Ini ya, seperti sate. Bila minggunya ada jalan, satu jalan. Contoh ya Bapak Ibu, sudah paham? Nah, kita akan belajar tebak gambar di ice breaking ini. Sudah paham Bapak Ibu? Iya. Kalau sudah paham, kita lanjutkan ya. Nah, siapa yang bisa? Ayo. Ada mie, ada. Ayo, Bu Eka, ayo diangkat tangan. Ya, Padma. Mindset. Ada yang lain? Ya, ayo hampir tepat jawabannya Bu Tun. Itu gambar apa? Yang warnanya hijau, biasanya terkait dengan minta minum. Iya. Ayo siapa yang bisa? Nyerah atau tidak? Nyerah. Oke. Gampang sekali. Minta jus. Makanya saya bilang, yang warna hijau biasanya apa? Jus alpukat, kan? Iya. Oke. Nah, yang ini ada kakek-kakek, ada gambar apa itu? Bagus sekali, tepuk tangan sama foto, langsung dijawab.
main tebak gambar ya. Nah, ya. Iya, lagi buku cerita. Ayo Bapak Ibu yang lainnya jangan mau diborong terus sama butuhnya ya. Ya, berarti sekarang butuh jangan dulu jawab. Kasih kesempatan guru lain. Iya, betul tadi. Nah, ada yang tahu? Iya, bagus sekali Fatma. Ambil snacknya lagi satu. Aduh. Iya, gajah. Karena nanya disilang, mainnya disilang ditambah huruf H ya. Oke. Ada orang berlari, ada madu. Hari ya. Ya bagus Fatma. Harimau ya. Harimau. Ya itu saja ice breaking pada pagi ini. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, itulah ice breaking kita ya untuk mencairkan suasana. Jadi kita selama pembelajaran perlu untuk melakukan ice breaking tersebut kepada anak-anak. Kenapa? Karena banyak terkadang anak-anak belum sarapan pagi. Dia jujur, saya belum sarapan pagi, gimana saya bisa kalah ikut ice breaking seperti itu. Oke. Nah, mengapa saya mengambil judul mewujudkan budaya positif di sekolah melalui penerapan keyakinan kelas? Oke, adapun latar belakangnya. Sekolah merupakan institusi pembentukan karakter. Budaya positif perlu diciptakan untuk mendukung pembentukan karakter murid yang diharapkan. Ya, kan sekarang apalagi pemerintah menggalakkan pendidikan karakter, menekankan karakter. Oke, untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu yang perlu diterapkan dengan menumbuhkan budaya positif di sekolah oleh seluruh warga sekolah. Nah, penerapan budaya positif dapat ditumbuhkan dengan pembiasaan-pembiasaan positif yang berkaitan dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Salah satu yang bisa langsung kita terapkan kepada anak-anak adalah pembuatan atau penerapan keyakinan kelas. Nah, pasti bingung ya, aduh apa sih keyakinan kelas ya? Oke, kita ikuti lagi, next. Nah, apa sih itu budaya positif? Biasanya, oh berdoa budaya positif, kemudian baris tertib budaya positif. Apa sih sebenarnya itu budaya positif? Ya, budaya berarti berkaitan dengan kebiasaan, pembiasaan. Jadi budaya positif itu adalah pembiasaan yang positif dilakukan. Nah, mengapa harus kita menggalakkan budaya positif ini? Yaitu akan menciptakan rasa aman dan nyaman. Kalau sudah positif, Bapak Ibu nyaman apa tidak? Nyaman ya, apalagi pikirannya positif. Ya, jadi dalam diri coba Bapak Ibu berpikir positif, pasti nyaman dan tenang. Oke, nah sehingga budaya positif ini akan mendorong untuk berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses untuk memerdekakan dirinya. Nah, memerdekakan dirinya ini tidak terlepas dari pendidikan Ki Hajar Dewantara. Makanya sekarang sudah digalakkan kurikulum merdeka. Bapak Ibu terserah menyusun perangkat seperti apa, terserah. Yang penting Bapak Ibu bisa memerdekakan siswa. Tapi tetap ada aturannya, bukan berarti merdeka itu anak-anak bebas melakukan apa saja. Nah, oleh sebab itu, sehingga murid menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab. Nah, adapun konsep utama dalam budaya positif ini, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Baik, kita beranjak ke materi yang pertama. Pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pasti ini masih asing ya di Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, apa itu pembelajaran paradigma baru? Jadi pembelajaran dengan paradigma yang dirancang
berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan nilai profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu masih ingat tentang nilai-nilai yang terdapat di pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila apa saja? Ya, beriman dan bertakwa. Apa lagi? Gotong royong. Selanjutnya? Iya, berkebinekaan global, berpikir kritis, mandiri, beriman dan bertakwa. Jadi ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Sejauh ini sudah paham Bapak Ibu? Iya, bisa kita lanjutkan? Baiklah, saya lanjutkan. Nah, disiplin positif. Biasanya kita hanya mengenal kata disiplin. Dalam budaya kita, disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang harus dilakukan seseorang berdasarkan peraturan, kepatuhan. Dan biasanya kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Maksudnya begini Bapak Ibu. Misal, ya, misal seperti ini. Terkadang ada peraturan terlalu mengikat. Nah, kita itu kan merasa nggak nyaman, kok begini sekali peraturannya tidak terlalu fleksibel. Apalagi kalau kepala sekolahnya misalnya tidak fleksibel, harus begini, kan itu sudah tidak wajar, ya. Seperti bapaknya kan sangat fleksibel mendukung anak-anak buahnya, ya, guru bapak ibu guru di sini untuk semakin mengembangkan potensi, mengupgrade diri. Saya ancungi bapak kepala sekolah, ya, sangat bagus sekali bapak. Selama bapak di sini dan juga pas bapak di sini, saya juga sudah lama di sini, jadinya saya sudah mengenal beliau. Beliau sangat bijaksana, kemudian sangat mendukung anak-anak buahnya di sini. Nah, kita hilangkan dulu disiplin yang sudah kita kenal sebelumnya. Sedangkan sekarang kita beralih ke disiplin positif. Ada yang tahu apa itu disiplin positif? Ya, jadi disiplin positif adalah pendekatan mendidik anak untuk mengkontrol dirinya dan pembentukan kepercayaan diri. Ya, jadi kita sebagai guru memang mendisiplinkan anak, tetapi kita harus mengontrol diri. Contoh, misalnya terlambat. Hei, kamu ngapain terlambat? Anak-anak, kadang-kadang anak bengong dia, maunya dia bilang sejujurnya, tetapi tidak jadi karena gurunya terlalu marah. Ya, oke, nanti kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, nanti ada, ya, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu contohnya hormat, bertanggung jawab, peduli, banyak sekali, ya, saling menghargai, menghormati. Dan itu berada dalam motivasi intrinsiknya. Bapak Ibu tahu tidak motivasi intrinsik itu apa? Motivasi yang dalam dirinya sendiri yang muncul dari diri. Ya, bagus sekali Bu, ya. Motivasi yang muncul dari dalam dirinya sendiri. Jadi murid tersebut berkomitmen, oh, besok jam 7.15 sudah bel sekolahnya, saya jam 7 harus sudah di sekolah. Jadi anak-anak sudah memiliki motivasi intrinsik seperti itu Bapak Ibu. Paham? Iya. Saya lanjutkan kembali. Lanjut, kebutuhan dasar manusia. Ya, setiap manusia pasti memiliki kebutuhan, ya. Jangan nanti disingkat ya Bapak Ibu. Tidak ada kata dasar kebutuhan. Oke, kebutuhan, ya, di sini ada 5 dasar. Kenapa Pak Mas? Ya, biar Bapak Ibu tidak mengantuk di sini, ya. Jadi saya guyon dulu sedikit saja, oke? Ya, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, rasa kasih sayang dan rasa diterima. Tentu setiap manusia pasti ingin disayangi kan? Iya, pasti sudah punya suami istri, punya pacar, mungkin punya kerabat yang disayangi, dicintai, sehingga ada rasa untuk ingin diterima.
diterima. Contoh, misalnya Bapak Ibu ketika berpacaran mungkin ada yang menolak, kan hancur hatinya ya, karena tidak ada rasa ingin diterima. Ya saya nggak diterima, seperti itu misalnya. Kemudian tanda bintang itu adalah penguasaan. Setiap manusia memiliki kebutuhan penguasaan. Penguasaan di sini adalah penguasaan yang positif Bapak Ibu ya, bukan penguasaan yang menjadi koruptor misalnya, bukan. Menjadi penguasaan yang otoriter, bukan. Tapi menguasai hal-hal yang positif, budaya yang positif untuk mewujudkan apa? Untuk mewujudkan kebudayaan yang positif. Nah, kemudian ada kesenangan. Nah, setiap manusia pasti memiliki kesenangan tersendiri ya. Mungkin ada yang udah happy sekali kalau udah selfie gitu. Udah senang sekali kalau udah diajak jalan-jalan, diajak shopping di seberang ya, di Klendis. Pasti sudah happy sekali ya rasanya Bapak Ibu. Kalau anak-anak mungkin ketika bermain lato-lato bengidang sudah bisa tek udah seneng udah. Ya. Kemudian ada kebebasan. Nah, kebebasan di sini setiap manusia pasti ingin bebas. Artinya, ketika Bapak Ibu misalnya berpergian mendaki, apakah Bapak Ibu merasa bebas? Bebas ya, bebas dengan alam semuanya itu. Merasa jiwa yang bebas. Ya, dan keempat kebutuhan dasar tersebut untuk memenuhi kebutuhan dasar bertahan hidup. Paham Bapak Ibu? Iya. Baik, saya lanjut. Nah, kemudian materi yang selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi, kita sering dengar ya, motivasi pasti dorongan, pasti memberikan semangat. Jadi motivasi, dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ya. Menurut teori motivasi perilaku manusia adalah ada tiga ya. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, contoh di ruang guru misalnya, ada guru, terkadang ada guru yang mungkin cemberut gitu. Ih, kenapa ibu nyanyi kok cemberut ya? Apa salah saya baru masuk adi nyebeng adi bercemberut, kan seperti itu ya. Nah, kita kan merasa tidak nyaman. Ada juga dan hukuman ya. Jika kita kaitkan dengan murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum, dan ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi apa itu motivasi ekstrinsik Bapak Ibu? Motivasi dari luar. Jadi anak-anak, aduh kalau saya telat saya kena hukuman. Bisa dihukum hormat bendera, bisa dihukum cuci kamar mandi, bersihin kamar mandi, dan lain sebagainya. Jadi anak-anak menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kemudian yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jika dikaitkan dengan murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Contoh, Bu, saya sudah datang pagi, Bu, sudah pembersihan, tambahin nilai saya, Bu. Ada nggak murid yang seperti itu? Pasti ada ya, pasti ada. Dan ternyata itulah motif dari si murid itu, ingin mendapatkan imbalan. Nah, mendapatkan imbalan dari gurunya itu merupakan motivasi ekstrinsik. Ya, entah berupa tambahan nilai mungkin, entah mungkin nanti berupa jajan atau hal yang lainnya yang membuat murid itu senang. Nah, dan yang terakhir adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan yang dimiliki oleh dirinya. Contoh seperti tadi, berkomitmen untuk disiplin. Ya, jadi itu merupakan motivasi dari intrinsik. Paham Bapak Ibu sejauh ini? Ya, baik, saya lanjutkan. Nah, di dalam menerapkan disiplin positif, ada konsep disiplin dengan identitas gagal dan ada konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, yang pertama, kita dulu guru-gurunya kan galak-galak ya, sering ngasih hukuman. Nah, zaman sekarang konsep disiplin itu sudah dikatakan identitas gagal. Kenapa?
milih hukuman pertama, contoh bukunya panjang, plek atau ngaji bambu, sakit kan? Takut jadinya besok saya potong buku. Kemudian merasa tidak nyaman, murid takut, menyembunyikan kesalahan. Terkadang karena kita sering berikan hukuman, murid itu bisa berbohong. Ya, kemudian hukuman juga bersifat memaksa, dan yang terakhir murid menjadi rendah diri. Kenapa? Yang lainnya tidak dihukum, dia misalnya dihukum hormat bendera di kelas, kan menjadi malu dia dengan teman yang lainnya. Nah, berbalik dengan penghargaan. Nah, kenapa penghargaan merupakan konsep disiplin dengan identitas gagal? Yang pertama, tidak efektif. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa penghargaan itu tidak efektif? Ada yang bisa? Contoh, ada murid yang pintar, kita selalu berikan dia penghargaan. Apa yang terjadi? Iya, kecemburuan sosial, kecemburuan murid yang lain, menciptakan merusak hubungan sosial, iri. Selain itu, mematikan kreativitas karena dia selalu mendapat penghargaan. Jadinya dia sudah merasa bangga, oh saya pasti bisa, saya pasti sering diberikan penghargaan oleh ibu guru atau bapak guru. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Sampai saat ini ya, sering orang tuanya ketika pembagian raport, Bu, anak saya ranking berapa? Nah, waktu ini ada orang tua seperti itu, lalu saya jawab, Ibu, ranking itu merupakan suatu nilai, suatu grade. Ya, lihatlah proses anak bapak ibu, mengapa bisa menjadi terbaik, atau mungkin sebaliknya. Jangan lihat rankingnya Bapak, jangan lihat nilainya. Coba bina karakter anak Bapak Ibu. Seperti itu saya. Langsung orang tuanya, iya Bu, maaf saya kalau nanyain ranking, saya hanya ingin tahu saja Bu. Ini Bu, saya introspeksi diri. Saya kan tidak memarahi anak saya lagi kalau memang nilainya jatuh atau rankingnya turun. Lalu saya ucapkan, ya terima kasih Bapak, semoga Bapak mengerti apa yang saya sampaikan. Seperti itu pengalaman saya. Kemudian merampas hak menghargai dirinya karena terlalu wah, terlalu bangga, jadinya apa? Dia melebihi haknya sendiri. Itu paham Bapak Ibu? Nah, itu konsep disiplin dengan identitas gagal. Bagaimana dengan konsep disiplin dengan identitas sukses? Konsekuensi. Ada yang tahu apa artinya konsekuensi? Konsekuensi masih asing ya di Bapak Ibu. Oke, konsekuensi itu artinya tanggung jawab, ya. Nah, dengan konsekuensi itu pemuatannya jangka pendek. Contoh ya, terlambat ke sekolah, misalnya lebih dari 10 menit datang ke sekolah. Kita tidak menghukum langsung harus hormat bendera, tetapi kita berikan berupa tanggung jawab. Karena kamu sudah terlambat, nah nanti kamu diistirahat. Kalau istirahat, jangan mulai istirahat, kamu diam di kelas selama 10 menit karena kamu terlambat 10 menit. Begitu Bapak Ibu, paham? Ya. Kemudian perlu monitoring yang berkelanjutan. Jadi tanggung jawabnya yang dilakukan oleh si murid ini harus kita monitoring, harus kita pantau. Apakah dia benar-benar bertanggung jawab? Apakah ketika hanya ada guru saja dia mampu bertanggung jawab? Seperti itu Bapak Ibu. Dan ada stimulus, ada respon ya. Ada stimulus, ada rangsangan, tentu ada respon. Kemudian murid menghormati peraturan dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Itu dari konsekuensi. Sedangkan yang restitusi, nah bedanya ini ya, restitusi murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Tanpa kita pantau, murid sudah meyakini dirinya sendiri bahwa murid mampu bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah dalam jangka panjang, dan murid bisa menghormati dirinya dan mengklaim. Kemudian mengontrol dirinya sendiri, serta murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Itulah konsep disiplin dengan identitas yang sukses.
Baik, selanjutnya. Nah, apakah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Contoh kasus, siswa lupa mengerjakan PR. Bapak Ibu pasti sudah sering ya menemukan ini ya. Kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Saya lupa, Bu. Bukunya ketinggalan, Bu. Banyak kan yang seperti itu. Nah, jadi contohnya siswa lupa mengerjakan PR. Kalau guru melaksanakan tindakan hukuman, dia akan hormat bendera selama 10 menit. Kan hormat bendera 10 menit kan lumayan kan? Sehingga murid menjadi marah dan menjadi takut. Selanjutnya, konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi dengan mengerjakan PR-nya saat jam istirahat. Kamu tidak buat PR, nah, kamu harus bertanggung jawab. Kamu harus buat PR sekarang di sini, seperti itu ya. Kemudian guru tegas dan menghormati peraturan. Jadi guru di sini lebih tegas dan menghormati peraturan kelas yang ada atau peraturan sekolah yang ada. Nah, selanjutnya di restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa untuk menyelesaikan masalahnya. Di sini sebelum kita memulai pembelajaran, seharusnya ada keyakinan kelas. Yakin nggak muridnya untuk melaksanakan nilai-nilai kebajikan yang terdapat pada keyakinan kelas. Kemudian guru terbukti dan siswa menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Jadi penyelesaian dengan restitusi ini adalah konsep disiplin dengan konsep identitas disiplin dengan sukses. Oke, lanjut. Nah, ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama adalah penghukum, kemudian ada pembuat rasa bersalah, ada teman, posisi teman, kemudian posisi pemantau dan posisi manajer. Agar Bapak Ibu memahami tentang 5 posisi kontrol restitusi ini, simak video berikut ini ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Simak video ini agar Bapak Ibu mengerti 5 posisi kontrol restitusi. Disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Jadi 5 posisi kontrol ini berdasarkan Diane Constant, ya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, jadi di sini pertama adalah posisi penghukum. Itu muridnya Pak yang tadi ngecek jam, dan ternyata Naren itu adalah murid SMA yang terlambat. Nah, itu gurunya dengan nada yang sangat marah. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Perhatikan kata-kata yang diucapkan oleh ibu guru yang memarahi Naren. Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat.
Kalau kira-kira Naren ini disuruh keliling lapangan basket 5 kali, capek atau tidak? Capek. Ini merupakan tindakan hukuman fisik. Menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Jadi di sana sudah dijelaskan posisi penghukum. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selanjutnya yang kedua ada posisi pembuat merasa bersalah. Disimak baik-baik Bu, masih dalam kasus Naren yang terlambat, tetapi cara gurunya mungkin berbeda. Dari kata-katanya, dari tindakannya juga. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Nah, sudah Bapak Ibu simak ya, gimana kata-kata dari ibu tersebut. Ibu harus apa coba? Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur Bisa bapak. jantungan gara-gara menegurnya saja ya. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Nah, jadinya si Naren ini merasa bagaimana Bapak Ibu? Sangat bersalah ya, sampai buat jantungan ibu gurunya kan sangat bersalah jadinya. Cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan Lembut, tapi kata-katanya membuat ya muridnya merasa bersalah. merasa tidak berharga dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Gurunya merasa dalam posisi yang menderita Bapak Ibu ya. Seperti tadi Bu Guru bisa jantungan, Bu Guru bisa disalahkan oleh kepala sekolah. Negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi yang ketiga adalah posisi teman. Mungkin banyak Bapak Ibu guru di sini ya yang ingin menjadi teman untuk murid-muridnya. Lihat dari apa yang dikatakan oleh ibu gurunya dan respon dari si murid. Ekspresinya dapat sekali ya Bapak Ibu. Nak, terlambat lagi ya saya. Iya Bu. Habis. Respon dari si murid berbeda ya Bapak Ibu. Dia lebih bagaimana Bapak Ibu? Iya, lebih jujur, kemudian lebih merasa gurunya itu adalah sebagai teman. Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Dengan santainya ya, muridnya jawab dengan gurunya. Larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Nah, jadi kalau kita berteman, buat ibu senang demi ibu. Sebelum sekolah, ibu beresin urusan Nah, absen. jadinya guru tersebut membantu murid itu ya, harusnya terlambat tidak dicatat. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah. Ramah karena Cenderung sudah merasa teman ya murid tersebut. santai, Ia menghangatkan suasana. aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal. Nah, di mana dalam posisi teman ini merupakan dorongan yang eksternal ya, sehingga murid ketergantungan dengan gurunya. Contoh kalau ada kasus dengan guru lain, dicarilah guru yang dianggap menjadi teman. Bu, belain saya kan bisa seperti itu. Nah, yang keempat adalah posisi pemantau atau monitor. Coba disimak. Ya, ini ekspresinya emang dapat sekali beneran. Pertama sekali saya menyimak video ini ngakak sama ibu fasilitator ibu PP kalau lihat ini ngakak. Selamat pagi Bu.
Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Nah, di dalam monitoring yang pertama yang diucapkan adalah apa Iya betul, peraturannya. sekarang sudah jam 7.20. Naren Sudah tahu konsekuensinya apa? Seperti yang tadi ya. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi Ya, jadi posisi pemantau tersebut adalah data bersuara datar, tidak emosional, kemudian tidak bersengah gurau. peraturan dan konsekuensi. Iya, tercipta identitas diri yang positif. Bukan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Berikan sebuah konsekuensi. Ya. Yang terakhir adalah posisi control manager. Naren, aduh. Lucu ya Bapak Ibu ekspresinya Naren. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Nah, jadi dalam posisi control manager ini, guru menanyakan suatu keyakinan sekolah yang sudah disepakati oleh semua warga sekolah. Meyakini prinsip saling menghormati tersebut. Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, jadi di posisi ini berbeda ya Bapak Ibu. Adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna. Dampaknya adalah murid mandiri, lebih percaya diri dalam menyelesaikan suatu masalah. Jadi murid-murid tersebut tidak berbohong lagi, menyampaikan alasan yang sebenarnya dan meyakinkan kepada murid tersebut untuk melakukan perubahan. Posisi mana yang dapat menunjang motivasi? Nah, posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid menurut Bapak Ibu? Posisi ini memang Posisi ya, manajer, bagus sekali Bu Dek. pada posisi inilah guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan Tujuan seorang guru menciptakan murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, itulah video tentang 5 posisi kontrol. Seperti yang tadi sudah dijelaskan ya, kata-kata dari 5 posisi kontrol tersebut. Sudah pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu. Kalau seperti itu kata-katanya, posisinya apa Bapak Ibu? Iya, pembuat merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Beda kan? Kamu tidak pernah melakukannya. Berarti
sudah ke posisi penghukum. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu, lakukan demi bapak, teman ya. Nadanya lebih lembut, cenderung ramah, tapi tidak efektif untuk diterapkan kepada siswa. Yang ketiga, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang ini? Itu posisi apa? Iya, pemantau, memonitoring. Anak-anak bertanggung jawab nggak? Kalau bertanggung jawab, saya kasih bintang ini. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kita menanyakan dulu kepada anak-anak, kepada murid tersebut. Seperti Naren tadi, Naren, kamu sudah terlambat. Lalu, bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini? Apa tadi solusinya Naren, Bapak Ibu? Iya, setel alarm. Selain setel alarm, dibangunkan oleh Kak Emma atau dibangunkan oleh Ibu. Mulai kapan? Mulai besok sudah dilaksanakan. Nah, yang terakhir adalah kamu selalu yang paling akhir. Always ini ya, guru-guru ya. Pasti posisi penghukum kalau seperti itu. Paham Bapak Ibu? Saya lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, yang mana merupakan keyakinan kelas? Sebelum saya menjelaskan tentang keyakinan kelas, yang manakah merupakan keyakinan kelas? Ya, bagus sekali Bu Dia. Kami guru dan murid yang saling menghargai. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, mengapa itu diblok? Ya, kata-kata yang murid yang peduli, semangat, ya, itu merupakan nilai-nilai kebajikan yang terdapat pada keyakinan kelas. Sebelum saya ingin menjelaskan keyakinan kelas, adakah yang tahu apa itu keyakinan kelas? Ya, Bu Dia? Kalau menurut saya, keyakinan kelas adalah. Baik, terima kasih Ibu Agustini. Kalau menurut saya, keyakinan kelas itu adalah suatu kesepakatan yang dibuat oleh guru dan siswa di dalam kelas yang nantinya akan disepakati bersama, dilakukan bersama. Jika tidak dilakukan, ada konsekuensinya. Seperti itu menurut saya. Baik, tepuk tangan dulu jawaban dari Ibu Dia. Ya, benar sekali ya. Benar sekali jawaban dari Ibu Dia. Jadi keyakinan kelas itu adalah keyakinan yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama, di mana keyakinan kelas tersebut memiliki nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat maupun tersurat. Nah, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama yang diyakini. Jadi semuanya solid, sama. Keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas yang dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal tersebut. Nah, bagaimana pembentukan dari keyakinan kelas ini, Bapak Ibu? Yang pertama adalah lebih abstrak dari peraturan. Maksudnya lebih abstrak itu lebih umum. Biasanya kan siswa membuang sampah di tempatnya. Kita ganti. Kami murid kelas apa peduli terhadap lingkungan. Paham Bapak Ibu sejauh ini? Ya. Jadi lebih luas. Berupa pernyataan yang universal. Universal itu artinya menyeluruh. Dibuat dalam bentuk positif. Ya, penguatan-penguatan yang positif, pendidikan-pendidikan karakter yang positif yang mewujudkan suatu disiplin positif. Sedikit saja agar mudah diingat. Jadi keyakinan kelas bedanya dengan peraturan. Kalau peraturan kan bisa banyak gitu, bisa 10, mungkin lebih dari 10. Sedangkan keyakinan kelas ya 2, 3, 4, 5 lah maksimal, seperti itu. Agar mudah langsung diingat oleh anak-anak. Ya. Dan sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah.
Ya Bapak Ibu, jadi ketika kita membuat keyakinan kelas, kita sesuaikan dulu kondisi kelas, anak-anak bagaimana, tingkat disiplinnya bagaimana, tingkat kecerdasan emosionalnya bagaimana, sosialnya bagaimana, itu dikondisikan. Dan keyakinan kelas tersebut tentu disepakati oleh siapa Bapak Ibu? Semua warga kelas. Sejauh ini paham Bapak Ibu? Iya, di pembuat keyakinan tentu kita pertama kali adalah curah pendapat. Nah, dalam curah pendapat ini, apa yang dilakukan Bapak Ibu? Mengingat kembali peraturan yang ada di kelas sebelumnya, kesepakatan yang di kelas sebelumnya kepada anak-anak. Dalam curah pendapat ini, saya membagikan 3 post-it kepada anak-anak dengan peraturan yang berbeda-beda. Terlihat di sini, setiap anak-anak menempelkan kertas post-it tersebut. Nah, hingga tercipta banyak sekali kertas-kertas post-it ini dengan peraturan yang berbeda yang ditulis dengan anak-anak. Ada mungkin yang sama, ada yang berbeda. Nah, setelah saya baca, kumpulkan dalam curah pendapat, kemudian saya membentuk keyakinan kelas. Nah, bagaimana cara membentuk keyakinan kelas tersebut? Kita baca yang tadi peraturan kelas yang dibuat oleh siswa. Kelompokkan yang sama. Contoh, berdoa sebelum makan, kemudian berdoa sebelum melakukan kegiatan, ya, beribadah. Hari purnama misalnya film, sembahyang di Padmasana, sembahyang bersama. Itu sudah dikelompokkan ke beriman dan bertakwa. Nah, sehingga tercipta keyakinan kelas di 2B, yaitu kami murid yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian keyakinan yang kedua, kami murid yang saling menghormati dan menghargai orang lain. Yang ketiga, kami murid yang disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan apapun. Dan yang keempat, kami murid yang peduli terhadap lingkungan. Nah, tercipta keyakinan kelas ini jangan hanya dipasang saja, tetapi minta pengesahan, kesepakatan terhadap anak-anak. Tanda tangan bersama. Seluruh siswa telah sepakat dan meyakini keyakinan kelas yang dibuat. Itulah keyakinan kelas. Nah, tadi Pak Mas bertanya, Bu, saya bingung, apa itu restitusi? Ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi itu pendapat dari Gosen. Sudah paham, Bapak Gede Mas? Iya. Nah, restitusi fokus pada solusi untuk mengembalikan murid yang berbuat salah. Jadi murid tersebut tahu dia kesalahannya. Nah, tujuan dari restitusi ini tentu untuk mewujudkan disiplin positif, kemudian memulihkan dirinya. Bukan perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Jadi melaksanakan restitusi ini bukan untuk menyenangkan gurunya, bukan untuk menyenangkan temannya. Jadi ini untuk apa? Berkomitmen pada dirinya bahwa saya bisa berubah, saya bisa meyakini kelas saya, keyakinan kelas saya. Dan inisiatif sendiri menghargai dan melakukan nilai-nilai kebajikan. Contoh, ketika saya membuat keyakinan kelas peduli terhadap lingkungan, pagi-pagi sudah pada nyapu anak-anak di halaman. Istirahat nyapu lagi, Bu, ada yang melanggar Bu, peduli pada lingkungan, mana dia? Piketnya di hari ini, seperti itu. Dan konsekuensinya bukan harus menghukum, tidak Bapak Ibu, ya. Konsekuensinya sesuai dengan yang disepakati, tanggung jawabnya apa? Sesuai yang disepakati misalnya. Paham Bapak Ibu? Iya. Nah, dalam menyelesaikan suatu masalah kasus, ini diselesaikan dengan segitiga restitusi. Ada 3 tahap, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog oleh guru kepada orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri
dan bertanggung jawab. Jadi bukan kita saja yang mewawancarai, tapi kepada orang tuanya juga. Meyakini keyakinan kelas yang dibuat, yang disepakati, agar murid tersebut bisa mandiri dan bertanggung jawab. Baik, agar Bapak Ibu lebih memahami, saya akan tayangkan video tentang penyelesaian kasus dengan menggunakan tahap segitiga restitusi. Di sini Bapak Ibu pasti sudah tahu ya, dua jagoan di kelas 2B. Ya, jadi skenario yang kasus yang pertama yaitu Septian yang suka jalan-jalan di kelas. Bagaimana penyelesaian kasus pertama ini? Identitas. Kadang-kadang murid kaget ya kalau dipanggil ke ruang guru ya Bapak Ibu. Jadi kita tanyakan dulu, kamu suka jalan-jalan di kelas? Nah, banyak pengaduan dari teman-teman katanya Septian yang memang ya suka jalan-jalan di kelas Septian. Kemudian tahap yang kedua adalah validitas tindakan yang sah. Nah, kita mau validasi tindakan tersebut benar atau salah, Bapak Ibu. Ya, kalau semenjak kamu ini tidak, tetapi apakah perbuatan kamu, apakah tindakan kamu, apakah perilakunya Septian itu sudah benar? Nah, ternyata alasannya apa? Dia suka jalan-jalan, ingin membuat lucu. Keyakinan kelas. Apakah Septian benar tentang keyakinan kelas yang kembali ada dua keyakinan kelas yang kita telah sepakati, yaitu hormat, disiplin, dan tanggung jawab. Dari tiga keyakinan kelas tersebut, keyakinan mana yang tidak sesuai dengan tindakan Septian? Ya, karena ini kelas 2 ya Bapak Ibu, mungkin dia sedikit gugur kalau sudah direkam pakai video. Yang rekam di sini adalah seperti biasa fotografer, video handal kita, Bapak Hari. Apakah kamu yakin untuk memperbaiki masalah ini? Dia berpikir yakin apa tidak kira-kira Septian? Ya, yakin. Setelah dipikir-pikir, oh ya saya punya keyakinan kelas. Saya yakin untuk berubah. Kira-kira
apakah dia berubah ingin menjadi orang yang seperti apa saat itu? Ya, kalau ini di ruang guru ya Bapak Ibu, jadinya ada beberapa guru yang terlihat sangat gitu ya. Iya, itu kasus yang pertama. Sekarang kasus yang kedua. Digital masih aman saja Bu Eka. Oke, kasus yang kedua adalah Raffi yang selalu lupa mengerjakan PR, lupa mengumpulkan tugas tepat waktu ya. Sehingga apa alasannya? Coba Bapak Ibu simak ya. Berbeda seperti yang Septian tadi. Jadi Raffi dengan tegas, dengan nyaman dalam menjawab ya. Selamat pagi Raffi. Bagaimana kabar kamu hari ini? Selamat pagi Bu. Baik. Bagaimana? Ibu memanggil Raffi ke ruangan ini karena Raffi tidak pernah mengumpulkan tugas kepenatan. Saya mau maaf, saya tidak pernah mengumpulkan tugas. Melakukan kesalahan Tidak mengulangi ya, jadi ini validasi tindakan yang salah. Kita menanyakan alasan kenapa Raffi sampai lupa mengumpulkan tugas. bermain bola karena lupa waktu. Ya, jawaban anak kelas 2 lugu ya. Apa yang dia alami itu yang mereka utarakan Bapak Ibu ya. Hobi bermain bola sehingga kamu lupa waktu dan akhirnya merasa kecapean, tidak ingin mengerjakan tugas tersebut. Baik Raffi, apakah Raffi masih ingat? Dan tahap yang terakhir apa Bapak Ibu? Menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakatinya? Ingat dulu keyakinan kelas mengumpulkan tugas tepat waktu. Dia ini percaya kamu bisa memperhatikan keyakinan kelas ini dengan jadi lucu sekali ya guru-guru di belakang saya behind the scenes sebenarnya itu cuma karena tak bisa di blur pengen ya belum tapi nggak bisa. Boleh nanti solusi kamu sudah tepat. Apabila nanti ada tugas yang belum dimengerti, langsung ditanyakan kepada ibu ya. Baik Bu, terima kasih. Iya, ya, jadi murid merasa lega, ada solusi dari dalam dirinya dan gurunya tidak ada rasa marah lagi. Begitu Bapak Ibu. Kalau di dalam control manager dengan tahap segitiga restitusi. Itulah penyelesaian 2 kasus yang sudah saya temukan di dalam tugas saya selaku PGP ya Bapak Ibu dengan tahap segitiga restitusi. Demikian pemaparan. Sudah mengerti sekarang Bapak Ibu? Sudah jelas? Iya. Jadi segitiga restitusi itu ada berapa tahap? 3. Apa saja? Menstabilkan identitas. Setelah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Seperti itu Bapak Ibu. Tapi ya kalau misalnya memang murid ini tingkat kedisiplinannya berbeda, harap sabar ya Bapak Ibu. Ya, kita tetap tapi bertahap. Tidak harus bisa selalu 100% saya bisa kontrol manajer. Oh ya, tidak. Baik, itu segitiga restitusi, penyelesaian kasus dengan tahap segitiga restitusi.
Nah ini ya, menstabilkan identitas, apa saja kata-katanya. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, nah seperti itu. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah seperti tadi ya, Raffi lupa mengumpulkan PR, saya juga pernah merasakan hal yang seperti itu. Ya, pasti punya alasannya kalau anak-anak lupa mengerjakan PR. Nah, kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadinya kita secara bertahap mengajarkan anak tersebut untuk melakukan perubahan. Kemudian ada tahap yang selanjutnya adalah validasi kebutuhan. Ya, validasi tindakan yang salah maksudnya di sini Bapak Ibu. Ya, kita bisa menanyakan, mengapa kamu bisa berbuat yang seperti itu? Mengapa Raffi kamu tidak mengumpulkan tugas? Ada alasannya. Ternyata Raffi hobi bermain bola sampai lupa waktu, sehingga sampai di rumah sudah malam, capek, tidak ingin mengerjakan PR dan lupa akhirnya besoknya. Oke, lanjut. Ya, terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, kita tanyakan ke anak-anak, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati? Seperti itu. Dan yang terakhir, kita meyakinkan kepada anak, kalau kamu berubah, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Apakah dia ingin menjadi orang yang bertanggung jawab, yang berkomitmen dengan disiplin, atau yang lainnya? Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Intinya, segitiga restitusi ini akan mewujudkan suatu disiplin yang positif melalui keyakinan kelas. Paham Bapak Ibu? Iya. Nah, jadi kesimpulannya adalah pembentukan keyakinan kelas memiliki dampak yang besar terhadap keberhasilan pembelajaran. Apabila guru dan murid membuat keyakinan kelas dengan kesadaran, yang dilakukan dengan kesadaran berpengaruh terhadap perubahan tingkah laku peserta didik. Nah, perubahan tingkah laku tersebut terbentuk menjadi budaya positif di kelas. Ya, untuk itu keyakinan yang baik tidak hanya digunakan dalam pembelajaran saja, namun tidak hanya di kelas ya, tidak hanya di sekolah ya, tapi di dalam kehidupan sehari-hari. Dan tercipta, Bapak Ibu saya ingatkan lagi, membangun budaya positif adalah melalui komunikasi yang efektif. Kita mari bersama untuk mewujudkan budaya positif. Nah, tibalah kita di sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Adakah yang ingin bertanya atau masih ragu-ragu? Kalau misalnya saya ini gimana sih Bu? Seperti Ya Bu, saya sering marah-marah sama muridnya. Baik Ibu, terima kasih ya sebelumnya atas materinya yang sangat bagus, sangat positif. Di sini saya ingin bertanya tentang keyakinan kelas, Bu. Nah, di sini saya masih kurang mengerti. Kan misalkan saya membuat kesepakatan kelas, membuang sampah pada tempatnya. Nah, lalu untuk keyakinan kelasnya itu bagaimana gitu? Apakah saya harus membuat kedua-duanya atau satu saja membuat kesepakatan kelas, atau keyakinan apa dua-duanya? Itu yang belum saya mengerti. Coba dijelaskan ya. Terima kasih. langsung saja saya jawab ya. Oke. Bagus sekali pertanyaan dari Ibu Lupadma. Bu, apakah keyakinan kelas saja ataukah kesepakatan kelas? Seperti di kelas 2B, kesepakatan kelas ada, keyakinan kelas juga ada. Kesepakatan kelas terbentuk sebelum adanya keyakinan kelas. Bedanya, kalau kesepakatan kelas dia lebih spesifik dia bukan. Ya contoh, misalnya datang ke kelas tepat waktu. Sementara di keyakinan kelasnya kami murid kelas 2B disiplin dan tanggung jawab. Itu bedanya Bapak Ibu. Kesepakatan kelas itu lebih mengkhusus, sedangkan keyakinan kelas itu mengandung nilai-nilai kebajikan yang lebih universal secara umum. Mengerti Bu Padma? Paham? Oke. Dua ya, pertanyaan yang kedua ya. Mungkin Pak Mas masih ragu. Ya, bagus sekali ya dari Bu Trisna. Terima kasih kami sampaikan.
materinya sangat luar biasa sekali ya, karena secara tidak langsung mengingatkan kita bagaimana kita bergerak dan tergerak dalam membudayakan budaya positif itu, karena berkaitan dengan anak didik kita. Nah, berangkat dari pertanyaan itu secara konkret seperti apa yang diterangkan tadi, Masya Allah, kita betul-betul tergerak. Tetapi ketika antara teori dengan praktek kita sulit karena banyak hal yang mempengaruhi. Jadi kadang-kadang kita mengharapkan seperti tadi, identitas itu ada dua, identitas gagal dan identitas sukses. Pada intinya semua ingin sukses. Nah, berangkat dari pernyataan itu secara universal lah saya minta bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai budaya itu kepada anak-anak yang berkarakter agak sulit, karena yang namanya anak-anak ya memang kita harus butuh kesabaran, tetapi ada batas-batas tertentu. Kalau seperti tadi yang diterapkan itu kita berlakukan mungkin di tingkat SMP SMA mungkin agak lebih komunikatif. Tetapi kalau kita di tingkat SD, kadang emosional kita terbawa, kita nggak tutupi seperti tadi manusiawi, ya. Nah, berangkat seperti itu, mohon penjelasannya mungkin ada cara efektif, karena saya lihat dari konsep itu sangat berkaitan sekali dengan nilai agama, dan kebetulan yang banyak masalah anak-anak didik saya jadi malu. Padahal saya sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi dianggap lewat terus. Nah, itulah anak-anak. Terus bagaimana cara penanganan masalah seperti itu? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Bu Trisna. Baik, saya akan menanggapi bagaimana sih untuk mewujudkan identitas disiplin yang sukses ya Ibu ya. Nah, yang gagal itu kan yang tadi adalah hukuman dan hukuman dan penghargaan. Nah, secara teori kayak seperti itu ya yang digalakkan oleh Mas Nadiem ya. Jadi ini adalah penggagasnya adalah Mas Nadiem yang terinspirasi dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, begini Ibu, kita tidak bisa langsung totalitas untuk bisa mewujudkan disiplin dengan identitas disiplin yang sukses. Nah, mengapa harus konsekuensi dan juga restitusi? Kenapa tidak boleh hukuman? Kenapa tidak boleh penghargaan saja? Itu karena hukuman itu kan sudah tahu dampaknya tadi kan, murid menjadi takut, tidak nyaman, merasa minder, muridnya rendah diri. Kemudian dalam penghargaan murid merasa terlalu bangga sehingga mematikan kreativitasnya. Tentu kita secara bertahap Ibu. Ingat, anak terdidik awal dari keluarga. Oleh sebab itu, kita sebaiknya laksanakan share parenting ya, kegiatan parenting. Ya, satu semester ngundang orang tua sekali atau 2 kali, kita ajak bagaimana anak-anaknya di rumah, apakah dididik dengan baik, karakternya sudah baik, sudah diajarkan tata krama dan etika. Hal itu kita harus ketahui. Bukan kita guru yang harus 100% untuk mewujudkan disiplin positif tersebut kepada anak. Mungkin ada anak yang seperti ini, di sekolah dia taat tapi di rumah mulai dia melenceng karena di sekolah ada peraturan yang terikat mungkin bagi dirinya. Seperti itu Ibu ya. Makanya perlu adanya konsep identitas disiplin yang sukses dengan tanggung jawab dan konsekuensi dan restitusi. Apakah ada lagi keraguan Ibu Trisna? Iya, baik. Ya, itu saja ya sesi tanya jawabnya. Sekarang saya lanjutkan karena sudah banyak materi yang sudah kita lewati, tidak lengkap kalau tidak adanya refleksi. Seperti kita mengajar ya, tentu di bagian penutupnya ada merefleksi diri. Begitu juga Bapak Ibu guru, selama saya melaksanakan diseminasi ini, ya saya akan mengajak Bapak Ibu untuk merefleksi diri dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di depan. Terlihat Bapak Ibu siap untuk melakukan refleksi? Iya, tadi kan sudah menyimak dengan baik ya Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu,
materi manakah yang paling menarik? Dari sekian materi yang sudah saya sampaikan, materi manakah yang Bapak Ibu anggap menarik? Nah, bagaimana cara Bapak Ibu menerapkannya di kelas atau di sekolah? Itu terkait dengan pertanyaan yang pertama Bapak Ibu. Contoh, kalau misalnya menariknya dalam penyelesaian kasus segitiga restitusi, mengapa cocok diterapkan atau bagaimana cara Bapak Ibu menerapkannya di kelas atau di sekolah? Dan yang ketiga, gambarkanlah perasaan dan posisi Bapak Ibu saat ini sebagai guru setelah menyimak materi budaya positif. Perasaannya bagaimana? Apakah Bapak Ibu sudah mindsetnya positif? Atau boleh gambarkan dengan sesuatu benda yang bisa nanti diceritakan kepada Bapak Ibu guru yang lain? Dia sedang lihat. Sudah selesai ya Bapak Ibu? Iya. Nah, sekarang siapa yang ingin menyampaikan hasil vaksinnya? Tadi Bu De Artini sudah semangat sekali. Iya. Bu Kade, silakan maju ke depan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama, saya ucapkan terima kasih juga kepada Bu Kade Agustini yang luar biasa pada hari ini memberikan materi sekaligus memberikan penyadaran juga pada kita semua tentang apa yang menjadi tugas kita sehari-hari di sekolah. Baik dari pemaparan materi yang luar biasa pada pagi hari ini, pada siang hari ini, saya sebagai guru kelas rendah merasa merefleksi diri terhadap apa yang selama ini atau sehari-hari kita tanpa sadar kita melakukan kesalahan. Baik, refleksi yang pertama yaitu menurut Bapak Ibu materi manakah yang paling menarik? Nah, menurut saya itu adalah karena di kelas rendah materi yang tadi saya terima itu adalah yang paling menarik menurut saya adalah proses pembuatan keyakinan kelas yang bisa dibuat oleh siswa kelas rendah sebagai proses awal di dalam membuat kesepakatan kelas. Nah, ini bagus sekali, terutama kelas-kelas rendah. Nah, ini mudah-mudahan ini bisa saya terapkan nanti di kelas untuk perbaikan di kelas lebih selanjutnya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara Bapak Ibu menerapkannya di kelas atau di sekolah? Nah, langkah awal dalam menerapkan di kelas adalah bagaimana kita sebagai guru mengajak siswa untuk membuat kesepakatan kelas lebih dahulu. Karena ini sangat penting. Kenapa? Karena kalau di kelas sudah ada kesepakatan bersama, maka kemungkinan untuk melanggar kesepakatan itu akan bisa diminimalkan sekali. Nah, kemudian yang ketiga, gambarkanlah perasaan dan posisi Bapak Ibu saat ini sebagai guru setelah menyimak materi budaya positif. Saya sebagai guru kelas rendah, setelah menyimak materi yang luar biasa yang disampaikan tadi, itu maka saya sebagai seorang guru merasa masih perlu peningkatan diri, terutama di dalam menangani berbagai kasus yang terjadi pada siswa. Nah, di materi tadi itu luar biasa, contoh-contoh penanganan kasus yang bagus sekali, sehingga kami sebagai guru di kelas rendah mempunyai pilihan. Apa sih yang mesti kita lakukan terhadap siswa kita ke depannya? Bukan lagi mengulang kesalahan-kesalahan kita di masa lalu, tetapi belajar kembali untuk meningkatkan diri, bagaimana menangani kasus dengan menciptakan rasa nyaman dan aman kepada siswa di dalam belajar selanjutnya. Ya, terima kasih, Bu Kade, itu yang bisa saya sampaikan. Sangat luar biasa dari Bu De Artini ya, terinspirasi ya dari keyakinan kelas, terutama untuk di kelas rendah. Sangat bagus sekali. Selanjutnya saya minta bapak-bapak perwakilan Pak Mas, Pak Mas atau Pak Made? Pak Made. Ya Pak, kepada yang terhormat Bapak. Baiklah Ibu CGP, calon guru penggerak, kita yang punya, kita yang memiliki,
Dan mulai hari ini kita harus mengaplikasikan apa yang dipaparkan tadi. Kami merasa sangat bangga sekali apa yang dipaparkan dari awal sampai akhir, apalagi tadi keyakinan kelasnya, anak kelas 2 sampai bisa seperti itu. Biasanya kelas 1-2 kan baru bisa menulis saja ya dan berhitung, sudah bisa seperti itu tentang membuat keyakinan. Nah, kemudian dari paparan itu dan apa yang disampaikan oleh Bu Kadek tadi itu, mudah-mudahan yang lain seperti itu. Kenapa? Apa yang Bapak dan Ibu terapkan tentang budaya positif ini, baik di kelas maupun di ruang kelas, kalau ada kekurangan-kekurangan atau kesalahan-kesalahan, apa yang dikatakan oleh Bu Kadek Adini itu memang tepat, luar biasa. Tepuk tangan buat Bu Kadek ya. Jelas kita sebagai guru tentang penanganan budaya positif, jelas ada yang lebihnya, ada yang kurangnya, ada kurang tepatnya, ada yang belum kita mengerti, sehingga disinilah sekarang kita memperbaiki diri. Dengan paparan-paparan tadi itu, kami pun kepala sekolah yaitu mengintrospeksi diri, di mana kekurangan saya, di mana kelebihan saya, di mana sangat kurangnya. Dan kemudian karena kami tidak mengajar dalam kelas, kami berenung dari pagi. Kelas 2 sudah seperti itu, kelas 1 dan yang lainnya gimana? Karena materi ini walaupun yang lihat Bapak dan Ibu sering membina, memberikan apresiasi kepada anak-anak yang bermasalah dan tidak ada masalah sampai sekarang, walaupun seperti itu perlu juga dikolaborasikan ilmu yang dipaparkan tadi agar kita bersama-sama yaitu mendapatkan hasil yang terbaik. Menyampaikan refleksi dari kegiatan hari ini, pertama yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Ibu Agustini sebagai calon guru penggerak serta teman-teman sekalian yang saya kagumi dan saya sayangi, izinkan saya menyampaikan refleksi untuk hari ini. Yang pertama, jadi tentang materi yang paling menarik itu adalah tentang restitusi. Kenapa demikian? Karena dalam restitusi itu ada 3 jenis yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, itu pendekatan dari hati ke hati dengan anak, sehingga dari penstabilan identitas tadi maka kita akan bisa melaksanakan validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah dengan menanyakan keyakinan kelas. Dari kedua refleksi tersebut, maka perasaan saya pada hari ini adalah seperti emoji yang sudah saya buat seperti ini. Jadi ini adalah emoji kagum. Saya kagum dengan kegiatan ini, budaya positif ini perlu ditingkatkan kembali di sekolah kita untuk memperbaiki diri kita sebagai guru menjadi lebih baik lagi dan suksesan anak-anak kita di SD Negeri 5 Kampung Baru. Terima kasih. Om Santi. Sangat luar biasa ya dari Bapak Gede Mas. Terima kasih. Kemudian Bapak juga sangat menginspirasi dan sangat luar biasa refleksi Bapak Ibu pada hari ini. Nah, Bapak Ibu, tiba saatnya kita di sesi terakhir, sesi foto bersama. Oke, Bapak Ibu silakan merapat. Oh ya. Karena kita tadi mengawali dengan salam Bapak Ibu, kita tutup dulu ya dengan parame Santi. Om Santi, 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya. Oke, kita sesi foto bersama.